Oke, waktu sudah menunjukkan 16.30. Jadi kita mulai mentoring kedua kita hari ini. Sebelum kita melakukan mentoring, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja kita eksekusi file Excel yang udah teman-teman buka. Jadi teman-teman udah buka di bagian hands on 2. Di sini teman-teman ada bisa lihat ada beberapa data dan ini sekilas adalah data terkait jumlah transaksi pelanggan di salah satu toko gitu teman-teman. Dan fun fact-nya, jadi teman-teman bisa scroll dulu ke bawah. Jadi nantinya bakal ada pertanyaan-pertanyaan dari data yang ditampilkan di Excel. Dan fun fact dari data ini, jadi teman-teman, jadi aku dapat data ini dari salah satu teman aku. Jadi teman aku itu ikut magang di MSIB dan kebetulan salah satu interview studi kasusnya itu adalah menggunakan data ini gitu aja teman-teman. Dan dia itu kalau nggak salah ngelamar posisi HR dan nggak hanya data analis, data scientist maupun yang lain. Beberapa pekerjaan yang pakai Excel kadang dia minta untuk teman-teman nyelesain use case dari Excel. Jadi teman-teman nanti teman-teman pas interview biasanya dikasih waktu sehari atau mungkin bisa 1 jam sampai 3 jam untuk mengerjakan use case di Excel. Dan ini adalah salah satu contohnya teman-teman. Dan mungkin bisa kita mulai dulu aja. Jadi pertama teman-teman udah lihat data ini dan teman-teman bisa coba rapihin dulu datanya. Jadi pertama teman-teman ini apa pilih semua datanya, semua range datanya dari nomor, dari kolom nomor, dari headernya, oke, sampai ke bawah, ke bagian paling bawah. Itu teman-teman select. Kalau yang paling gampang itu teman-teman tinggal kontrol A aja biasanya itu langsung nah, teman-teman langsung bisa select semua data teman-teman. Kemudian setelah itu, ini salah satu tips and trick yang sempat kemarin ada di video juga. Jadi ini kita akan membuat data kita menjadi lebih, ibaratnya lebih estetik gitu teman-teman menggunakan fungsi dari make a table atau format as table. Jadi setelah teman-teman pilih semua data teman-teman, teman-teman bisa arahkan. Oke, teman-teman bisa arahkan kursor teman-teman ke tab home dan klik format as table. Nah, teman-teman tinggal bebas milih mau warna seperti apa yang teman-teman mau. Coba diklik bebas dan nanti data teman-teman akan berbentuk seperti lebih rapi gitu dan checklist dari my table has header dan oke. Oke, tampilannya udah agak lebih estetik jadi ya teman-teman. Dan di sini ciri-cirinya kalau teman-teman udah pakai format stable ini ada segitiga terbalik gitu di header teman-teman. Kalau udah rapihin datanya, mungkin karena ini kita melihat kolom jumlah transaksi ya teman-teman. Jadi jumlah transaksi ini kan dia itu format angkanya itu format mata uang gitu. Dan biar lebih makin estetik lagi, kita pakai salah satu fungsi gitu buat ngetransformasi dari jumlah transaksi ini biar biar kita gampang ngebacanya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja ini satu kolom dari jumlah transaksi dari atas sampai ke bawah. Sampai ke baris 30. Oke, setelah itu teman-teman buka tab home lagi, buka tab home, lalu teman-teman pilih yang ada tulisan generalnya ini. Kalau enggak ada shortcutnya teman-teman tinggal pencet kontrol terus angka 1 teman-teman. Kalau nah, teman-teman pilih currency. Nah, currency ini masih dalam format USD. Teman-teman bisa edit format USD ini sesuai dari mata uang yang teman-teman pilih. Teman-teman pilih yang tadi lagi, yang general, yang tadi yang format eh, data. Kemudian tekan more number format yang paling bawah.
Oke, yang paling bawah. Kemudian teman-teman ganti simbol dari mata uang teman-teman jadi simbol yang sesuai dengan data teman-teman. Ini ada di bawah decimal place. Teman pilih-pilih rupiah. Kalau nggak coba ketik rupiah, apakah dia bisa langsung cepat nggak? Oh, kalau nggak IDR gitu kalau nggak salah. Untuk nah, nah ini bisa pakai IDR dan juga bisa pakai RP. Jadi ada IDR, ada RP teman-teman. Teman-teman ini. Cuma kalau misal nggak ada, teman-teman bisa pakai IDR terlebih aja gitu teman. Nah, RP Indonesian. Oke, teman-teman tinggal klik OK setelah itu. Oke, sekilas data kita sudah rapi ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung eksekusi beberapa pertanyaan di bawah. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan di interview internship gitu teman-teman. Oke, nomor pertama. Jadi teman-teman lihat soal, hitung jumlah pelanggan yang memiliki nilai transaksi. Oke, kita melihat dari soalnya bahwa objek utama kita adalah hitung jumlah pelanggan dan kemungkinan ini menggunakan fungsi dari kalau jumlah kan berarti summation. Jadi jumlah ini teman-teman bisa pakai fungsi sum. Jadi teman-teman tinggal ketik aja di sel yang pinggir yang jawab ini sama dengan sum. Nah, kemudian oh maaf teman-teman. Jadi untuk nomor satu ini dia menyuruh untuk hitung jumlah pelanggan bukan jumlah transaksi. Jadi karena jumlah pelanggan ini berarti kita ingin mengetahui kira-kira berapa pelanggan yang ada nilai transaksinya gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk menghitung orang biasanya pakai count teman-teman. Sama dengan count kurung buka terus arahkan arahkan kursor teman-teman ke sel yang ada jumlah transaksinya. Nah, itu. Teman-teman tinggal geser ke bawah. Kalau pengen cepet, teman-teman tinggal pakai Control Shift untuk navigasi ke bawah. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal kurung tutup dan tekan Enter. Coba. Nah, dan di jawaban ternyata jawabannya adalah 29 teman-teman. Padahal kalau kita lihat barisnya ini ada 30. Itu kenapa? Karena kita ingin menghitung jumlah pelanggan yang memiliki nilai transaksi. Dan setelah kita lihat ke atas ke data kita bahwa ternyata ada salah satu data yang nggak ada nilai transaksinya gitu teman-teman. Dan ini sering terjadi gitu di kasus nyata. Kadang ada data yang tidak terinput gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa lanjut ke soal nomor 2 saja. Nomor 2 ini sama prinsipnya kayak nomor satu, cuma kita berbeda dari segi logika aja. Kalau yang pertama itu kita menghitung jumlah pelanggan, yang kedua ini kita ingin menghitung jumlah transaksi. Jadi untuk jumlah transaksi ini teman-teman bisa pakai fungsi dari sum. Dan seperti tadi teman-teman tinggal arahkan ke kolom yang sama seperti di contoh yang soal pertama. Dan gimana sih cara kita ngebedain antara sum dengan count? Simpelnya adalah ketika teman-teman ingin menjumlahkan nilai dalamnya dari data ini, misal 2.600.000, 2.300.000, 2.500.000, itu teman-teman pakai fungsi sum. Tapi kalau misal teman-teman ingin menganggap data ini tuh satu-satu-satu gini, berarti itu pakai count gitu teman-teman. Nah kalau udah teman-teman tinggal tekan enter. Oke, terhitung bahwa jumlah transaksinya sebanyak 81 juta. Oke lanjut, selanjutnya itu sama dengan nomor satu dan nomor dua, cuma kita berbeda dalam logikanya saja teman-teman. Sekarang pakai rata-rata. Dan rata-rata itu bahasa Inggrisnya average. Jadi teman-teman tinggal ikutin yang sebelumnya, cuma ganti logikanya. Sama dengan average. Average di kode, oh enggak langsung ya. Average, kurung buka, sama seperti halnya dua soal sebelumnya, teman-teman pilih range data yang di jumlah transaksi karena teman-teman ingin menjumlahkan jumlah transaksi. Tekan enter teman-teman.
Oke, dapat didapat bahwa nilai rata-ratanya itu sebanyak 2.793.000 rupiah. Oke, sekarang karena tadi kita menghitung jumlah-jumlah, sekarang kita ingin mengetahui kira-kira transaksi yang paling tinggi itu berapa gitu teman-teman. Nah, fokus kita untuk melihat soal 4 adalah di kata tertingginya. Jadi kita fokus ke kata tertinggi dan kita langsung bisa menemukan bahwa kira-kira fungsi apa yang akan digunakan di nomor 4 karena kita tertinggi. Jadi kita sudah tahu gitu bahwa tertinggi ini bahasa Inggrisnya max. Jadi teman-teman bisa langsung pakai fungsi max. Sama seperti soal nomor 1, 2, 3, teman-teman yang memakai dan arahkan range data yang ingin teman-teman ketahui maksimalnya. Nilai jumlah transaksi maksimalnya. Dan teman-teman juga mungkin bisa ingin mencoba hal lain seperti mengetahui tahun yang paling awal atau akhir, itu teman-teman tinggal gunakan fungsi max ini ke kolom yang lainnya gitu teman-teman. Kalau udah, kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5 ini itu kebalikannya dari nomor 4. Jadi teman-teman ingin mengambil jumlah transaksi yang terendah. Itu berarti kebalikannya dari fungsi max. Jadi teman-teman tinggal balikan logikanya dari max apa sih apa ya antonim dari max ini antonimnya adalah min gitu. Jadi teman-teman tinggal pakai fungsi min. Oke, kalau sudah sekarang kita naik level teman-teman. Itu soal 1 sampai 5 mungkin bisa dibilang basic dari Excel dan kita maju ke level kedua. Level kedua ini kita sama seperti halnya sebelumnya, kita akan menghitung total transaksi gitu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tulis aja logikanya sama dengan teman-teman ingin menggunakan ingin menjumlahkan total transaksi. Berarti ini data yang bagian dalamnya gitu teman-teman yang ingin teman-teman jumlahkan. Jadi teman-teman pakai fungsi sum. Sum. Namun ternyata dalam soal ada ketentuan gitu teman-teman bahwa tidak hanya hitung total transaksi, tapi teman-teman diminta untuk menghitung total transaksi untuk tahun berapa ini? 2022 atau 2021? Coba. 2022. Nah, teman-teman tinggal pakai sum, kemudian karena ini ada tambahan untuk ada permintaan lain lah ibaratnya dari fungsinya untuk tahun 2022, maka kita kombinasikan sum dengan if. Jadi kita menjumlahkan sesuatu jika eh, sesuatu itu berada di range berapa gitu. Jadi teman-teman tinggal pakai fungsi sum if. Nah, terus teman-teman kurung buka. Dan teman-teman bisa lihat di sini, jadi yang seperti yang aku sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa Excel ini dia simpelnya buat ngegampangin teman-teman belajar Excel itu, teman-teman harus mahir dalam berbahasa Inggris gitu. Jadi misal teman-teman lupa lagi nih gimana caranya menggunakan sum if, Excel sendiri udah ngebantu ibaratnya kayak ngasih hints gitu kayak di sini sum if, range, kriteria sama sum range. Jadi kita tinggal fokus aja sum if kemudian range. Range itu adalah kondisi dari tadi apa permisalan tadi. Misal tadi kan kita ingin mengetahui total transaksi untuk tahun 2022 ini. Berarti range ini itu adalah berfokus pada data yang ada tahun 2022-nya ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih kolom yang ada tahun 2022-nya. Berarti ini adalah kolom tahun transaksi. Teman-teman tinggal pilih semua dari atas sampai ke bawah. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal tambahkan, tinggal ketik koma. Dan ini kadang berbeda di tiap Excel teman-teman. Jadi ada Excel yang menggunakan koma sebagai pemisah, ada Excel yang menggunakan titik koma. Jadi teman-teman bisa lihat terlebih dahulu di hints-nya teman-teman, teman-teman itu pakai koma atau titik koma gitu. Jadi kalau misal teman-teman pakai koma, teman-teman bisa langsung ikutin dari apa yang di share screen oleh Aldea. Tapi kalau
teman-teman titik koma, teman-teman tinggal ganti aja koma ini jadi titik koma, teman-teman. Dan kalau udah, teman-teman tinggal pilih kriterianya itu apa gitu. Kriteria dari yang diinginkan dari soal. Kriterianya berarti 2022. Teman-teman tinggal ketik aja 2022 dan klik koma lagi. Atau teman-teman bisa ganti 2022 ini jadi ini teman-teman memilih data dari range tadi. Jadi misal mungkin bisa dihapus 2022-nya. Nah, teman-teman bisa langsung arahkan ke sel yang ada tahun 2022-nya. Nah, misal seperti ini. Jadi ada dua cara teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung ketik langsung atau teman-teman pilih salah satu sel yang ada isi dari kriteria teman-teman. Kalau udah, teman-teman tuliskan koma lagi atau titik koma dan sekarang sum range. Kalau tadi range kan, range itu adalah range dari data yang menjadi kriteria dari teman-teman. Kalau sum range itu adalah data yang karena seperti tulisannya sum range berarti range data yang ingin teman-teman jumlahkan. Dalam kasus di sini adalah jumlah transaksi teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih kolom dari jumlah transaksi dan pilih semuanya. Kalau sudah, teman-teman udah memenuhi apa ya ibaratnya space-space yang ada di sum if dan ini tuh kalau ada bold di hints-nya itu betul menandakan posisi teman-teman. Jadi kan ada range, kriteria dan sum range berarti teman-teman ini udah ada di posisi terakhir dan kalau udah di posisi terakhir teman-teman tinggal kurung tutup aja teman-teman dan enter. Oke. Itu untuk total transaksi. Dan untuk selanjutnya untuk nomor 7 itu levelnya sama seperti nomor 6 cuma kita berbeda di logikanya saja teman-teman. Jadi untuk nomor 6 kita menghitung total transaksi dan untuk nomor 7 kita menghitung jumlah pelanggan. Tapi aku kecepatan nggak paparinnya aman kan? Oke. Kalau aman kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7 ini sama levelnya seperti nomor 6, kita tinggal beda di logika aja. Kita tinggal ganti dari total transaksi jadi jumlah pelanggan. Bahwa kalau jumlah pelanggan berarti setiap data itu punya nilai satu. Berarti kita tinggal pakai count. Dengan, oke tinggal ketikkan fungsi count. Dan ingat bahwa di soal ada kriteria yang diminta bahwa tahun 2021. Berarti kita tidak hanya menggunakan count tapi kita menggunakan count if. Kurung buka. Nah, kalau count if ini berbeda dengan sum if bentuk dari apanya ya, hints-nya dan ini bentuk inputannya. Jadi teman-teman ikutin saja count if range berarti range ini adalah range dari data dari yang ingin teman-teman hitung gitu. Misal di sini teman-teman ingin menghitung jumlah transaksi, teman-teman jadi tinggal pilih jumlah transaksi saja sampai ke bawah. Kemudian kalau sudah, teman-teman tinggal tekan koma atau titik koma. Dan kemudian, maaf maaf. Range di sini karena soalnya tahun, soalnya tahun berarti kita harusnya range yang tahun teman-teman. Karena nantinya akan error gitu, karena range yang kita pilih ini 4.500.000, tapi kriterianya 2022 dan ternyata kan 2022 ini nggak ada di range jumlah transaksi teman-teman. Teman-teman tinggal scroll ke bawah saja. Dan kalau sudah, klik koma dan kriteria. Tadi di soal itu kriterianya adalah 2021 gitu. Oh, 2023. Kita coba apakah error atau tidak. Oh, 2021. Coba klik enter. Nah, udah ada angkanya bahwa ternyata ada jumlah pelanggan yang melakukan transaksi 7 pelanggan yang melakukan transaksi di tahun 2021. Oke, selanjutnya sama seperti 6 dan 7. Kita tinggal ganti logikanya saja pakai rata-rata.
Ketik sama dengan average, terus kita tambahkan fungsi if karena di sini ada request gitu dari soalnya. Jadi untuk request ini harus kita penuhi dengan fungsi if. Kalau udah, kita kurung buka dan kita pilih ini sama halnya kayak sum teman-teman formatnya. Jadi range terlebih dahulu. Jadi range adalah data dari kriteria teman-teman, yaitu tahun transaksi. Nah, klik koma atau titik koma, kemudian kriterianya. Tadi kriterianya tahun berapa? 2023, jadi kita pilih tahun 2023 atau mengetikkan 2023. Dan di sini kasusnya kriterianya itu angka gitu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengetikkan angkanya saja, tapi kalau misal contohnya ini kategori kan dia teks. Jadi nanti kalau misal teman-teman ingin rata-ratakan, menjumlahkan atau menghitung sesuatu yang ada kriterianya dan kriterianya itu adalah teks, teman-teman harus tambahkan kutip dua gitu teman-teman di antara teks teman-teman gitu. Dan sekarang lanjut ke average range. Average range-nya itu berarti di jumlah transaksi. Kita scroll sampai ke bawah dan kurung tutup karena kita udah memenuhi format. Oke, sudah. Selanjutnya kita naik level ke level ketiga, teman-teman. Sama seperti sebelumnya, cuma bedanya kategorinya ada dua, teman-teman sekarang. Kalau tadi kan kategorinya cuma satu, jadi kita pakai sum if. Dan sekarang karena kategorinya dua, kita pakai sum ifs. Ada S-nya gitu teman-teman, untuk menandakan bahwa kategori kita lebih dari dua. Oke, teman-teman tinggal klikkan sum ifs, kurung buka. Dan teman-teman lihat dulu formatnya, karena formatnya akan berbeda dengan sum if biasa. Sum range, berarti yang didahulukan sekarang adalah range data yang ingin dijumlahkan oleh teman-teman. Berarti di sini teman-teman ingin menjumlahkan jumlah transaksi, maka dari itu teman-teman pilih kolom jumlah transaksi. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik tinggal tulis koma atau titik koma. Dan sekarang kita masuk ke kriteria range satu, di mana kriteria range satu ini menandakan bahwa kita butuh range data dari kriteria pertama kita. Kriteria pertama kita di sini, untuk menggampangkan kita urutkan dari kiri ke kanan, berarti kriteria pertama adalah tahun. Berarti kita pilih range data dari tahun, teman-teman. Dan scroll sampai bawah, kemudian koma, dan teman-teman pilih apa kriterianya. Kriterianya berarti 2022 karena kita kriteria range satunya tahun. Dan setelah itu kita pilih kriterianya tadi 2022. Setelah itu kita lakukan kriteria yang kedua dan formatnya sama dengan kriteria yang pertama. Eh, krit- kita pilih dulu range-nya, apa yang ingin jadi kriteria kita. Dalam hal ini kriteria kedua adalah kategori. Kita pilih semua datanya dan kategorinya apa gitu teman-teman. Kategorinya adalah retail. Jadi kita tinggal tekan retail dan ingat bahwa retail ini bentuknya teks. Jadi kalau misal teman-teman ingin tulis manual, teman-teman harus ada tanda kutip dua di antara teks retailnya. Tapi untuk menggampangkan teman-teman, biasanya teman-teman tinggal pilih saja salah satu sel di kategori ini. Kalau misal teman-teman ribet nih buat nulis secara langsung, secara manual di fungsi teman-teman. Kalau udah, kurung tutup dan enter. Apakah error?
Tidak. Selanjutnya sama. Untuk dua soal selanjutnya itu sama seperti yang sebelumnya. Kita cuma mengganti sum jadi count sama average. Yang kedua adalah count ifs karena kategorinya bersifat jamak, kurung buka. Nah, kalau count if karena dia tuh karena hanya menghitung angka jadi ada salah satu format yang dibuang gitu. Jadi sum range-nya dibuang. Jadi kita langsung ke kriteria range pertama aja itu ya yaitu adalah tahun. Seperti yang dilakukan di sum sama jadi kita pilih range-nya kemudian pilih datanya teman-teman. Dan berlaku untuk kriteria kedua. Oke, kriterianya tahun. Dan kriteria kedua adalah kategori. Dan sama seperti halnya kriteria pertama, range dulu baru kriteria. Teman-teman enter. Oke, selanjutnya rata-rata sama seperti halnya yang count dan sum itu formatnya sama. Kita tinggal bedain logikanya saja, teman-teman. Sebelumnya aku izin minum dulu ya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung lakukan di yang rata-rata, ikutin petunjuk yang sama seperti halnya sum dan count, teman-teman. Dan oke, average range, kemudian kriteria range-nya sama seperti halnya di count dan juga sum ifs. Dan mungkin kalau ada yang dibingungin teman-teman atau misal Excel-nya error bisa langsung acungkan tangan aja nanti langsung aku samperin. Ada error. Oke, mungkin yang lainnya bisa langsung nyelesain yang rata-ratanya dulu. Kalau kalau teman-teman langsung pilih datanya pakai mouse, itu teman-teman nggak usah pakai tanda kutip. Jadi kalau tanda kutip itu dipakai teman-teman kalau teman-teman ingin nginputin kategorinya secara manual. Jadi kalau teman-teman langsung pilih nih misal pencet sell online itu teman-teman nggak usah pakai tanda kutip. Jadi langsung saja coba di enter bisa nggak? Tutup kurung dulu. Oh masih error. Bentar, lihat dulu. Oke, mungkin sekalian lanjut ke soal berikutnya itu ada VLOOKUP teman-teman. Teman-teman bisa lihat dulu. Tabel satu sebentar sum if. Oh, ini kayaknya yang ini kayaknya yang kan sum if itu ada sum.
kan kalau di sini kalau di sini kan ini jumlah transaksi dulu. Sementara kan di sini itu range dulu. Jadi range itu patokannya range dari kriterianya gitu. Jadi ini soal yang berapa? Yang 9. 9 itu yang satu ya kategorinya ya? Ada dua. Kalau yang retail itu yang retail pertama. Oh yang dua. Kalau yang dua ini jangan lupa ada S-nya. Karena kalau misal nggak ada S-nya itu beda penggunaan. Jadi coba hapus lagi terus sum if. Nanti coba ikutin yang ininya sum range. Sum range berarti range dari total. Terus kriteria range itu range dari kriteria satu itu kriteria dan sama misalnya buat kriteria dua itu formatnya sama kayak kriteria range. Jadi itu F S huruf S di sini itu apa ya? Sensitif gitu. Jadi kalau teman-teman buat ngebedain yang sum if dan juga sum ifs itu tuh fokus teman-teman ke kategori itu kategorinya satu atau dua. Kalau misal kategorinya lebih dari dua, teman-teman jangan lupa tambahkan huruf S setelah if-nya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke VLOOKUP. Udah nomor 11? Pada udah? Ada yang belum? Oke, ada yang bingung nggak? Terkait nomor 11? Oke. Oke, yang itu namanya sum range. Kalau range itu dia nah iya yang itu ya. Kalau kriteria range berarti itu range dari kriteria. Kriteria pertama. Nah, itu bebas. Jadi kan tadi ada dua nih. Ya. Jadi bisa kita bisa kriterianya kita bisa milih yang ini pertama atau yang ini kedua itu bebas. Tapi gitu. Asal berarti formatnya kriterianya berarti ada dua gitu ya? Iya, asal formatnya jadi kriteria range satu misal nih udah milih data ini, kita nggak boleh mencet yang retail karena bakal error. Tapi kalau misal kriteria range yang tahun, kita kriterianya tahun dulu. Baru setelah itu range yang retail ini kemudian klik retail. Ya. Ada lagi yang bingung? Oke. Nomor 9. Enggak lupa S-nya enggak? Coba. Iya pakai S. Jadi kalau jamak jangan lupa pakai S-nya. Karena di Inggris itu kan biasanya kalau kata jamak biasanya ada S-nya gitu. Dan ikutin formatnya. Oke udah. Eh Gimana? Nomor 9. Ya. Kalau kriteria range itu berarti range dari kriterianya. Misal tahun transaksi ya. Setelah itu titik koma baru 2022. Nah, sekarang kriteria dua itu sama kayak kriteria satu. Jadi range dulu, baru retail. Nah, itu dulu, baru titik koma retail. Dan kalau misal tulisnya manual ini, itu harus ada kutipnya. Ya. Sama sih penggunaan titik kom, titik dua dan titik satu. Coba error nggak? Oke. Ada lagi yang error, ada lagi yang error. Mungkin yang
Bentar. Oke, mungkin yang error bisa dibantu oleh teman-temannya dulu ya. Karena waktu kita terbatas dan ada dua sesi. Jadi kita lanjut dulu di sekaligus ngebantu teman-teman. Kita lanjut dulu ke soal yang berikutnya. Dan mungkin buat teman-teman yang bingung bisa dibantu oleh teman-teman yang udah gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke VLOOKUP. Oke, karena ini udah jelas gitu, gunakan VLOOKUP untuk mencari jumlah transaksi pelanggan dengan kode C014. Berarti kita langsung gunain fungsi VLOOKUP, kurung buka, kita lihat formatnya, lookup value. Berarti lookup value ini adalah eh, apa yang ingin dicari dari soal. Kalau di sini berarti gunakan VLOOKUP untuk mencari jumlah transaksi pelanggan dengan kode C014. Berarti lookup value-nya itu adalah C014. Jadi yang ingin kita cari di sini, objektif poinnya adalah C014. Jadi teman-teman tinggal ketik C014 dan ingat ini adalah teks dan teman-teman harus pakai tanda kutip di antara C014. Kalau udah koma atau titik koma, tabel array. Tabel array ini adalah tabel yang nantinya akan teman-teman gunain buat ngambil jumlah transaksi. Untuk di sini teman-teman tinggal arahin kursornya ke tabel. Karena di sini C014 adalah lookup value-nya. Jadi teman-teman pilih tabelnya dari tabel kode pelanggan sampai ke kategori. Jangan dari nomor satu. Jangan jadi dari nomor. Jadi teman-teman pilih dari tabel kode pelanggan sampai ke kategori. Karena kalau misal teman-teman pilih dari nomor, itu akan error karena fungsinya tabel array ini itu untuk mengambil posisi tabel teman-teman. Kalau misal kita nyarinya C014, berarti kita cari yang paling kirinya tuh yang ada C014-nya. Berarti ini kode pelanggan. Jadi kalau udah teman-teman eh ini apa? Pilihnya semuanya sama data-datanya. Nah, ke bawah kalau udah teman-teman tulis koma atau titik koma dan teman-teman lihat ini adalah kolom indeks dan kita lihat dulu ke soal. Lihat soalnya apa yang dipertanyakan oleh soal. Yang dipertanyakan oleh soal adalah jumlah transaksi, maka kita harus tahu posisi jumlah transaksi dari kiri ke kanan. Kita lihat ke atas dulu ke data kita. Kita harus tahu jumlah transaksi ini. Tadi kan teman-teman milih dari kode pelanggan dulu. Berarti kode pelanggan ini dihitung satu teman-teman. Terus kita hitung sampai ke kanan. Jadi satu, dua, tiga, empat. Ada empat kolom indeks. Dan di sini kita mau milih jumlah transaksi. Berarti kolom indeksnya itu adalah kedua. Karena jumlah transaksi ini ada setelah kode pelanggan. Jadi kita teman-teman tinggal pilih dua. Tulis dua, bukan ketik header dua. Jadi kita tulis angka dua. Jadi kita di sini tulis angka satu, dua, tiga atau empat gitu teman-teman. Kalau sudah koma dan range lookup. Coba lagi, coba yang jumlah transaksi range-nya ke bawahin. Jadi setelah ini pilih range dari range ini apa? Range yang tadi, yang jumlah transaksi. Apakah error? Kalau error berarti range lookup ini bukan dari jumlah transaksi. Aku lupa lagi terkait yang VLOOKUP ini. Benar, kita coba dulu. Error nggak? Oh iya error. Berarti itu bukan range dari tabelnya. Kita ganti yang tabel satu jumlah transaksinya. Sebentar, aku lihat dulu. Kalau nggak salah, coba false atau true. Nol, nol, coba nol. Nol bisa nggak? Oh, true. Nah, teman-teman pilih true. False, false. False, klik false. Nah, kurung tutup, enter coba. Error nggak? Bisa. Oh iya, jadi
yang VLOOKUP yang terakhir ini, yang format terakhir itu teman-teman tinggal milih true atau false. Jadi false ini itu teman-teman ingin mencocokkan yang sama persis dengan data C014. Kalau true itu misal C014-nya ini nggak ada, dia bakal ngambil dari data yang mendekati C014, misalnya C013 gitu. Ada yang masih error? Error. Oke, sebentar. Oke, sekalian lanjut ke soal berikutnya. Masih banyak yang error nggak? Oke, selanjutnya yang nomor 13 teman-teman, kita gunakan kombinasi dari VLOOKUP dan HLOOKUP untuk mencari kategori dari pelanggan dengan kode C020. Di sini teman-teman tinggal ketikkan fungsi yang sama, VLOOKUP, VLOOKUP, kemudian kodenya kurung buka, terus teman-teman tuliskan kodenya. Di sini dia minta kode dengan kode C020. Teman-teman tinggal ketik C020, kemudian klik koma, tabel array sama seperti tadi kita pilih semua data tapi dari kode pelanggan. Oke, kalau udah klik koma atau titik koma. Kemudian sekarang di sini yang membedakan VLOOKUP biasa dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita pakai fungsi match. Coba ketikkan match match. Jadi dia double fungsi gitu teman-teman. Match, kemudian kurung buka, terus teman-teman tulis kategori. Jadi teman-teman tulis kategori ini berdasarkan header dari tabel teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, kalian scroll ke atas. Jadi di data ini ada headernya kan, ada headernya, ada nomor kode pelanggan, tahun transaksi dan kategori. Kita ingin memilih kategori, jadi kita tuliskan kategori. Setelah kategori, klik koma, tulis koma. Kemudian sekarang arahkan kursor teman-teman ke semua headernya dari kode pelanggan sampai ke kategori. Headernya saja. Kalau sudah koma, teman-teman pilih yang nol. Jadi kalau biasanya untuk VLOOKUP atau HLOOKUP ini yang paling sering dipakai itu angka nol teman-teman. Jadi untuk teman-teman pilih data yang sesuai. Kalau udah kurung tutup, kalau udah nol kurung tutup, koma, kemudian false. False itu sama kayak nol. Jadi kalau teman-teman bingung false sama nol ini, teman-teman nggak usah dipikirin. Jadi patokannya kalau kita pakai VLOOKUP, ujung-ujungnya kalau nggak false itu nol atau satu gitu.
Kalau udah kurung tutup, kemudian enter, buka error. Nah, online. Jadi di sini itu biasanya VLOOKUP dan HLOOKUP ini itu digunain kalau teman-teman nyari data yang bersifat teks gitu. Nah, kalau udah teman-teman masuk ke nomor 14. Ada yang masih error? Gimana? Tuh. Kita kan kursornya ke sini, pilih data. Ini kan kalau ada tulisan header, nah ini nih. Nah itu eh shift dari awal koma sampai koma ini, terus coba ulang pilih datanya. Nah, nah itu pilih datanya bukan header ke bawah ya. Jadi semuanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Belum. Oke, oke. Selesaiin dulu teman-teman. Coba lihat data C20. Itu C20 atau C mana? Coba pakai, jangan lupa pakai ini apa? Kutip. Terus C020. Ada yang masih belum? Ayo disekirakan teman-teman karena lanjut ke yang dititipin sama Bu Linda. Jadi ada materi tambahan dari Bu Linda buat analisis statistik. Oke, mungkin yang belum bisa dibantu sama yang udah dulu ya teman-teman. Kalau kalau misal masih bingung, aku juga nyimpen ininya kok, nyimpen kunci jawabannya. Jadi nanti aku kirim kunci jawabannya langsung ke teman-teman. Oke, udah enter. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Gunakan if dan VLOOKUP untuk mengecek apakah pelanggan C011 punya transaksi lebih dari 2.600.000. Jika iya, tampilkan oke. Jika tidak, tampilkan periksa. Oke, teman-teman tinggal pakai if, pakai VLOOKUP lagi. If dong, if. If, kurung buka. Bentar. Pakai VLOOKUP. Nah, VLOOKUP. Terus teman-teman pilih seperti tadi teman-teman VLOOKUP, kurung buka lagi. Formatnya sama kayak VLOOKUP yang awal. Jadi format pertama kita adalah kode. Teman-teman tinggal ketik kodenya berapa? C011. Kalau udah, teman-teman arahkan sama kayak tadi. Kode dulu, terus baru pilih range datanya. Terus pilih indeks. Udah itu pilih indeksnya. Yang ditanyakan itu apa? Coba ke soal. Yang ditanyakan adalah transaksi. Jadi kita pilih kolom transaksi, itu posisinya sama kayak tadi itu ada di kolom kedua. Jadi kita tulis angka 2. Terus koma, terus false sebagai penutup VLOOKUP. Kurung tutup. Kemudian karena di sini kita menggunakan if, jadi di sini if sekarang kalau tadi kita masuk di format VLOOKUP, sekarang kita masuk di format if.
kelihatan dari hints-nya. Hints sekarang itu kita ada di hints if logical test. Logical test ini apa? Jadi logical test ini adalah ibaratnya kriteria dari if teman-teman. Jadi misal di sini apa yang ditanyakan adalah gunakan if dan VLOOKUP untuk mengecek apakah pelanggan C011 punya transaksi lebih dari. Nah, biasanya logical test ini itu teman-teman pakai untuk yang ada simbol sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Jadi teman-teman tinggal pakai sesuai soal. Kalau di sini berarti lebih dari. Teman-teman tulis lebih dari itu pakai yang segitiga ke kanan. Nah, itu kemudian tulis 2.600.000 dan jangan pakai titik karena kita menggunakan angka. Kalau udah, teman-teman klik koma dan di sini kita baca. Jika iya, tampilkan oke. Jika tidak, tampilkan periksa. Maka yang benarnya itu kan oke, yang salahnya itu periksa. Yang benar itu posisinya di awal, teman-teman. Jadi oke ini kita oke ini masukkan di format yang awal. Kurung buka kutip kutip oke oke dan kutip lagi kemudian koma. Sekarang itu pilihan keduanya. Kalau salah itu pilihannya apa? Sekarang di sini kalau salah itu periksa. Berarti teman-teman tinggal tuliskan periksa. Ini teman-teman bisa ganti kayak oke jadi benar, terus periksa jadi salah itu nanti tergantung dari soal teman-teman. Dan kenapa kita di sini pakai VLOOKUP? VLOOKUP ini gunanya buat ngambil dari pelanggan C011 ini. Jadi untuk mengambil salah satu kode kita harus pakai VLOOKUP. Makanya di sini pakai VLOOKUP gitu di awal. Kalau versi simple dari if ini tuh jadi dia tuh biasanya kan ini ada if VLOOKUP sampai kurung tutup. Biasanya if simple tuh biasanya kalau misal teman-teman eh, sel ini angkanya lebih dari berapa atau kurang dari berapa nggak pakai VLOOKUP gitu. Kalau udah kurung tutup coba enter error nggak? Oke. Dan jangan lupa dicek juga kalau misal teman-teman udah ngerjain soal, kalau ini ada oke dan oke dan nggak oke kan ini ada lebih dari 2.600.000. Terus teman-teman cek ulang gitu, apakah bener nih fungsi kita C011 ini transaksinya lebih dari 2.600.000 atau enggak, takutnya fungsi teman-teman salah gitu. Teman-teman bisa cek langsung ke datanya gitu, ke data yang di atasnya. Kalau udah lanjut ke soal nomor 15. Sekarang if error. If error itu oke kita klik if error. Kita cari gunakan if error dengan format pencarian untuk menghindari error saat mencari pelanggan C031 karena udah jelas ya di datanya itu sampai 30 dan nggak ada kemungkinan ada C031 ini. Kita coba if error, kemudian kurung buka, pakai image, kemudian file. Nah, setelah itu di value ini teman-teman tekan match. Dari error. Nah, kemudian klik kurung buka dan ini lookup value berarti lookup value adalah kode. Kodenya itu tulis C031. Kalau udah koma masuk ke format selanjutnya itu lookup array. Lookup array ini seperti tadi kalau lookup array ini lebih ke array-nya doang. Coba ke data, masuk ke data yang kode pelanggan. Pilih sampai bawah. Jadi biasanya teman-teman kalau formatnya tuh biasanya ini ngikutin logikanya juga. Kalau ada tulisan array, biasanya itu ngambilnya kolom. Kalau misal tulisannya table, itu biasanya datanya tuh diambil semua gitu. Kalau udah klik koma dan pilih nol. Terus kurung tutup, koma. Dan ini adalah teks kalau misal nggak ada C031 di data kita. Eh,
petik dua, petik dua. Jadi bebas, misal teman-teman mau tulis error, coba error gitu. Tulis error, kutip dua lagi, kurung tutup, coba error nggak, enter. Nah, ini dia karena data kita nggak ada C031. Coba teman-teman ganti C031-nya jadi data yang ada di data teman-teman. Misal kita ganti jadi C011. Jadi di fungsi teman-teman ganti jadi C011, enter. Nah, dia tuh biasanya kalau 12 itu berarti table yang array tadi itu teman-teman ambilnya jangan dari headernya. Jadi dari datanya doang. Nah, kan C011 nih, table satu all. Kode pelanggan ini coba nanti pilihnya yang ada datanya aja, yang nggak pakai header. Coba apakah dia masih 11 atau 12? Ke bawah. Nah, 11. Jadi match ini tuh menghitung dari table baris paling pertama sampai ke akhir dan itu enggak fokus ke nomor yang ada gitu, teman-teman. Jadi dia ngitungnya sesuai baris bukan sesuai nomor. Kalau udah kita lanjut nested if. Ada yang masih belum? Oh, udah. 12 itu coba nah yang ininya dia jangan pakai header. Nah, yang table all ini hapus, terus pilih ulang, jangan pakai header. Kalau name gimana gimana? Ulang ini aja. Nah, itu. Jadi harus pakai mouse, biasanya mouse terus kayak dipilih yang antara komanya itu atau titik komanya. Ini manual sih kalau emang error. Apalagi kalau misal fungsinya udah banyak tuh, errornya itu biasanya ribet. Nah, table 2. Oh, errornya ada dua. Ada yang masih error nggak? Ke sebelahin gimana? Karena kan itu kan kodenya tadi kita nyobanya yang C011. Posisi C011 ini kan kalau di logika dia pasti urutannya ke 11 bukan ke 12 dan itu tuh jadi ibaratnya ada apa ya? Ada sedikit kekeliruan dan kalau ternyata beda, kita coba lihat logikanya gitu. Karena tadi kesalahannya itu kita pakai header gitu. Jadi kita jangan pakai header biar kodenya tuh sama gitu. Kalau udah kita pakai nested if. Ini adalah fungsi if tapi if yang berganda. Coba teman-teman sama dengan if kurung buka, kemudian logical test itu misal kita contoh ambil salah satu pelanggan di atas. Misal kita ambil yang C001. Tulis yang klik jumlah transaksi. Ini sebenarnya buat ngecek ini aja sih, buat ngecek semacam kayak datanya benar atau enggak. Terus sebentar. If kemudian pilih jumlah transaksi lebih dari tadi ada ininya kriterianya seperti apa? Kriterianya itu 3 juta, 3 juta, koma, terus pilih platinum. Karena kalau lebih dari 3 juta berarti ini platinum. Terus koma lagi. Nah, ini yang dinamakan nested if. Jadi if-nya ada dua. Terus teman-teman tulis lagi if. Jadi ini misal kalau kriterianya ada 3 seperti ini. Jadi kayak teman-teman ini biasanya dipakai kalau
teman-teman ingin klasterisasi data teman-teman. Misalnya contohnya Netflix nih dia ada premium ada non premium terus ada apa gitu dan di sini ada platinum, gold dan silver enggak hanya platinum dan gold aja. Itu teman-teman pakai nested if. Ketika udah if kurung buka itu ketikan yang kategori kedua yang gold. Jadi teman-teman pilih yang tadi yang data tadi yang jumlah transaksi C001. Kemudian logikanya apa? Misal lebih dari berapa? Nah, udah koma, pilih gold, kemudian gold, koma, kemudian kutip dua, silver. Jadi urutannya tuh dari yang paling atas ke bawah gitu, teman. Platinum, gold, silver. Dan biasanya formatnya tuh format if-nya itu diletakkan di format yang value if false. Kurung tutup, ya kurung tutup lagi. Enter. Nah, dia langsung gold. Dan ini tuh biasanya berguna kalau teman-teman pengen cepet tahuin klasterisasi. Jadi coba di tabel teman-teman, ini kop- copy ininya nih formulanya, formula yang tadi teman-teman copy. Nah, itu kalau udah di copy, enter dulu biar nggak merusak ini, enter. Terus teman-teman buat kolom baru. Kolom baru di paling atas di data teman-teman. Nah, di samping kategori kanan, teman-teman klikan tuliskan klasterisasi misal atau segmentasi atau apa gitu. Nah, kalau udah tadi apa? Pastekan yang tadi yang udah teman-teman ini apa? Salin. Coba enter. Nah, dia langsung gitu. Jadi ngesegmentasi data teman-teman. Itu biasanya ini berguna banget nih. Nah, apa? Nested if ini kalau di magang ataupun kerja karena biasanya kita kadang ada kriteria dari perusahaan terus kayak pengen ngeklasterisasiin misal pelanggan kita kalau segini itu masuknya gold, silver atau platinum dan biasanya ini tinggal ganti gold, silver, platinumnya aja gitu sesuai kriteria yang diminta perusahaan. Kalau udah lanjut. Ada yang masih error? Yang oh yang ini yang segmentasi. Oke, kita ulang yang segmentasi. Nah, kita ulang. Kita lihat dari fungsinya dulu, coba. Dari fungsinya apa? Dari segmentasinya? Semuanya. Oke. Dari semuanya, coba kita lihat. Nah, teman-teman tinggal lihat aja di sini if kan. Terus di sini ada simpelnya ada dua kriteria gitu. Kalau transaksi lebih dari 3 juta itu platinum. Kalau transaksi lebih dari 2.600.000 itu gold dan sisanya adalah silver. Berarti kita fokus ke yang tinggi dulu 3 juta. Kita ketik if terus pakai logikanya. Logika yang pertama itu kan yang platinum nih. Logikanya apa? Lebih dari 3 juta. Teman-teman tinggal tulis lebih dari 3 juta. Dan ingat, ini angka. Jadi angka ini nggak boleh pakai titik sama koma. Meskipun nanti data teman-teman miliaran, teman-teman harus ketik manual gitu. 3 jutanya tuh nolnya tuh sesuai misal miliar atau berapa gitu. Setelah itu teman-teman ketikan kategorinya. Kategori pertama yang paling atas itu apa? Platinum. Teman-teman tinggal tulis platinum di if di format if yang kedua kan if itu punya tiga format. Jadi format yang pertama logika, yang kedua itu adalah bila benar dan yang ketiga itu bila salah simpelnya kan. Kalau benar 3 juta berarti platinum. Kalau salah berarti kita pakai if lagi. Kalau salah berarti kita if terus pilih datanya, kemudian sesuaikan logikanya. Sekarang logika yang kedua itu kalau lebih dari 2.600.000, kita tulis 2.600.000, kemudian masuk jika benar itu kalau datanya lebih dari 2.600.000 itu katanya apa gitu.
Kalau benar berarti kan gold, tulis gold di awal, kemudian silver dan kurung tutup lagi. Dan ini Excel itu membantu kayak kurung tutupnya. Kadang kalau teman-teman error itu biasanya kurang kurung tutupnya. Misal ini merah, dia lihat tinggal patokannya aja merah. Oh ini dia udah nutup merah. Terus hitam dia udah nitip hitam. Kalau udah tinggal enter. Dan teman-teman kalau mau pakai if ini di data teman-teman, enter terus jangan lupa copy dulu ininya, copy dulu fungsinya, enter dan masukkan langsung bikin kolom baru gitu yang segmentasi tadi. Nah, terus pastekan di paling atas dan enter gitu. Oke, berapa menit lagi? Oke. Selanjutnya karena ada permintaan dari Bu Linda untuk linear programming, jadi bagian yang tips and trick ini kita sudahin dulu nanti. Jadi teman-teman aku share kunci jawabannya di nomor 17 sampai 20. Tapi ini simpel sih yang 17 sampai 20. Jadi nomor 17 itu formula len itu dia cuma ngitung kayak huruf platinum ini misal platinum. Kalau di ejah itu ada berapa huruf? P, L, A, T, I, N, U, M. Ada 8. Nah itu simpelnya fungsi lain itu seperti itu. Kalau substitute itu kayak ganti. Kalau misalnya data teman-teman nih ada yang 2.600.000 itu pakai titik. Teman-teman tinggal ganti pengen ganti pakai koma itu pakai substitute. Dan kalau wildcard itu kalau tadi kan teman-teman kalau kode itu secara spesifik ya. Kayak C021, C022, C023. Nah, wildcard ini itu gunanya kalau teman-teman ingin ngambil kode simpelnya kayak NIM. NIM kan kayak G1, M1, terus A1. Jadi wildcard ini itu bisa ngambil misal kita pengen ngambil data dari mahasiswa pertanian. Berarti kita tinggal ketikan A1-nya aja enggak sampai NIM paling bawah, paling belakangnya gitu. Itu mungkin untuk hands on pertemuan dua kita. Kita lanjut ke materi Bu Linda, teman-teman, karena ada titipan dari Bu Linda. Oke, sekarang buka file yang udah aku kirimin di grup yang simplex dan buka PPT-nya. Kalau nggak salah ada PPT yang aku kirim. Nah, linear optimization. Kita nggak bakal baca semua materinya. Kita langsung ke objektifnya aja. Jadi objektifnya dari linear optimization ini apa? Jadi kita lihat nih dari linear optimization ada tulisan optimization gitu. Ini tuh menandakan bahwa materi ini akan berfokus pada optimasi. Di mana optimasi ini kita bakal ingat langsung ke optimal gitu. Jadi teman-teman. Jadi kita bakal ngitung sesuatu biar berjalan secara optimal teman-teman. Dan nantinya misal nih teman-teman punya data. Kalau ini contohnya bisa ke bawah. Jadi simpelnya ini teman-teman punya rancangan, karena kan teman-teman anak bisnis nih dan biasanya ngerancang suatu bisnis dan kadang bingung nih nentuin harga awal buat pasang modal itu berapa. Nah, fungsinya optimasi linear ini tuh buat nyari kira-kira modal minimum dan juga modal minimum dan masih apa ya ibaratnya masih ada keuntungan itu di angka berapa gitu. Itu gunanya optimisasi linear. Dan kenapa linear? Itu karena coba teman-teman buka Excel teman-teman. Nah, di data simple linear programming ini itu teman-teman bisa lihat chart ke kanan yang ada grafik chart title. Nah, itu belum aku edit. Nah, chart title linear ini apa sih maksud linear dari eh apa sih linear optimization ini? Jadi linear itu adalah pola data teman-teman. Jadi kalau pola data itu banyak ada linear, non linear dan lainnya gitu. Linear itu adalah pola data yang lurus. Jadi kalau teman-teman lihat nih bentuknya garis-garis gitu. Kalau lihat data yang bentuknya garis-garis itu pasti kayak linear gitu. Dan gunanya optimization di sini, jadi nanti teman-teman nih, teman-teman ini tuh jadi semacam
nilai gitu. Ini tuh ada isi isi apa sih? Isi datanya tuh kayak data kumpulan kemungkinan misal kita contohkan kasus modal. Jadi kan kalau misal teman-teman mikirin modal usaha, pasti teman-teman bisa banyak kemungkinan gitu. Bisa dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta dan lain-lain gitu. Dan ini tuh gunanya apa sih chart ini tuh gunanya buat ngetahuin posisi kira-kira modal yang paling efektif buat dipakai itu berapa. Lihat dari eh, chart title ini dan nantinya akan diinterpretasiin setelah kita praktekin ini dulu gitu, yang gampang. Oke, mungkin coba ke yang kanan dulu. Jadi itu sekilas untuk linear optimization. Jadi kalau lihat garis-garis gini itu biasanya linear optimization teman-teman. Jadi intinya kalau optimization itu mengoptimalkan sesuatu gitu teman-teman. Kalau misal bingung. Aku nggak bakal jelasin semua materi yang dari Bu Linda karena aku juga yang dari mahasiswa statistik, misal kayak materi statistik ini tuh kayak perlu waktu 4 tahun gitu buat aku paham dan teman-teman harus pahamin dalam waktu 30 menit gitu. Itu cukup cukup agak lumayan lah gitu. Jadi kita baca dulu yang PPT tadi. Oke, ini tuh contoh penggunaan. Jadi sebetulnya ini mah gambaran kasarnya ya kalau pertanian ya teman-teman ingin ngoptimumkan hasil tani. Kalau kalau teman-teman di FPIK pasti ingin kira-kira jumlah kolam yang ingin teman-teman bikin berapa gitu. Itu mah bisa ngikutin lah. Coba ke bawah. Nah, ini kita fokus ke masalah. Jadi di sini kan aku tadi sempat nge-mention bahwa simpelnya nih optimization ini gunanya buat nentuin sesuatu yang optimal dan kita ambil kasus modal. Dan kadang kita tuh nggak bisa langsung nerapin angkanya langsung gitu 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi kita biasanya riset dulu teman-teman di set misalnya nih teman-teman bikin bakso dan teman-teman jajan bakso dan teman-teman ingin dagang bakso gitu dan teman-teman tuh tahu gitu kalau harganya paketnya mie ayam itu 20.000, kalau mie bakso itu 30.000 dan misal mie ayam bakso itu 33.000. Itu tuh ibaratnya masalah ini tuh jadi data. Contohnya kayak bakso tadi gitu teman-teman. Kalau di sini masalahnya kayak seorang peternak kelinci. Jadi simpelnya di sini ada orang yang ingin ternak kelinci, terus dia nemu sesuatu gitu. Nemu kalau dia tuh mungkin pernah beli kelinci dan ternyata dia nyatet data-datanya di sini. Pertama, datanya adalah peternak kelinci ini ternyata kalau ingin meracik sebuah pakan kelinci itu harus ada 12, minimal 12 gram lemak, 36 gram karbohidrat, dan 4 gram protein gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ternyata bahan buat pakannya itu ada dua gitu, bahan X dan bahan Y. Tapi bahan X dan bahan Y itu dia belum tahu gitu. Dan ternyata dia setelah nyari tahu lebih lanjut, bahan X ini itu ada 8 gram lemak, 12 gram karbohidrat, 2 gram protein dan harganya itu $0,2 gitu per onsnya. Dan kalau Y itu mengandung 12 gram lemak, 12 karbohidrat, 1 gram protein tiap ons dan harganya itu 0,3. Dan ternyata kelinci itu membutuhkan tidak lebih dari 5 ons pakan per hari. Dan pertanyaannya, bahan X dan Y yang optimum itu gimana gitu? Berapa gitu? Misal kalau dari adonan bakso nih, kan suka ada adonan yang warnanya abu sama ada dalaman dagingnya. Dan itu tuh biasanya yang abu itu tuh nggak hanya tepung gitu, ada eh, bahan-bahannya tersendiri. Jadi X ini tuh diibaratin warna abu yang dari bakso tadi. Kalau yang Y ini ibaratnya daging daleman dari bakso tadi. Dan kita langsung aja ke eksekusi. Coba ke Excel. Nah, jadi tadi udah aku screenshotin kan yang masalah tadi dan gimana caranya biar kita bisa ngitung dari masalah ini jadi suatu penjumlahan gitu. Jadi teman-teman tinggal ini aja fokus dulu kira-kira bahannya apa. Di sini tuh. Nah, yang pertama ini dulu, variabel keputusan dulu. Jadi di sini nih. Nah, teman-teman bikin nih di sini X dan Y. X dan Y itu adalah kalau di sini bahan yang teman-teman udah tahu gitu. Kalau di sini kan X dan Y, misal kalau tadi di bakso X ini yang abu, Y ini yang daging gitu.
Dan ini teman-teman bisa isi asal aja angkanya. Mau 21, mau 11, mau 00, itu bebas teman-teman isi. Jadi coba teman-teman buat meraktekinnya coba hapus dulu atau buat buat file baru, terus hapus angka-angkanya gitu. Biar takutnya nanti di ujian teman-teman mungkin ada soal seperti ini, jadi teman-teman ada apa ya? Ada modal gitu buat ini ya, buat ujiannya. Jadi teman-teman bisa kalau nggak ini aja klik kanan di simplex di sheet teman-teman. Ini kan ada ini nih yang simplex. Klik kanan. Jadi buat jadi backupan data teman-teman, teman-teman klik aja move move or copy. Nah, terus coba move to end atau create a copy. Oh, yang simplex. Oh, udah ya. Bisa bisa. Nah, dia ada dua kan. Jadi yang sheet pertama ini yang buat simpenan teman-teman tadi jadi ibaratnya dikunci jawaban teman-teman dan yang kedua ini buat teman-teman nyoba-nyoba gitu. Sekarang kita coba aja tulis variabel keputusannya secara asal. Misal 21 nih di sini. Oke. Kemudian fungsi objektif. Fungsi objektif ini tuh kira-kira apa yang mau dicari oleh teman-teman. Kalau di atas, fungsi objektif ini tuh adalah fungsi tujuan teman-teman. Jadi ternyata teman-teman tuh teman-teman ingin ternak kelinci, ingin bikin bahan pakan kelinci, tapi teman-teman nggak tahu harga minimumnya tuh berapa gitu buat bikin modal biar gak rugi. Nah, berarti kan teman-teman pengen nyari tahu harganya. Berarti harganya ini tuh adalah fungsi objektif dan harga ini kan udah ditulis bahwa fungsi tujuan meminimumkan biaya pembelian bahan dan kita ambil di sini bahwa ada variabel harganya yang ini nih tiap ons bahan X mengandung 8 gram lemak, 12 gram karbohidrat, 2 gram protein dan itu berharga 0,2 ons. Jadi di sini teman-teman klik aja yang samping yang C. Nah, samping yang C, itu teman-teman tulis 0,2 karena harga yang pertama nih, harga yang pertama 0,2, terus arahin dikali dikali variabel X karena kita nggak tahu harganya berapa. Jadi kita Nah, ini kan ada A14, A14 ini itu X, B14 ini tuh Y. Jadi kan tadi kita dapat nih, dapat dua harga, itu 0,2 ons dan 0,3 ons. Jadi kita tulis 0,2, 0,3, tapi kita nggak cuma 0,2 sama 0,3, karena kan kita mau cari tahu harganya, bukan kita mau kopas harga ini gitu, kayak, oh ini tinggal nambahin nih, kita dapat 0,5, bukan itu gitu, prinsip dari linear optimization, tapi kita pengen tahu harga yang optimal dari data yang ada. Data di sini kita udah dapat nih harga 0,2 dan 0,3 dan masukkan ke ini X dan Y, terus enter. Ini kan. Nah, kalau udah, terus kita ketik manual nih yang kendala-kendalanya. Jadi kendala ini itu adalah fungsi dari yang masalah-masalah yang di atas. Ini adalah masalah pertama, teman-teman. Masalah pertama itu, coba ke atas. Nah, cara bikin kendala ini, teman-teman buat dulu tabel pembantu. Tabel pembantu ini, jadi teman-teman awalnya tulis dulu bahan, kemudian X dan Y, kemudian kebutuhan gitu. Setelah itu, teman-teman lihat masalahnya. Kalau di sini kan eh, seorang peternak kelinci ingin meracik pakan yang mengandung sedikitnya 12, 36, dan 4. Berarti kita tulisnya kebutuhan minimalnya dulu. Berarti di kebutuhan kita tulis datanya dan kita selaraskan dengan kolomnya. Kita tulis ini mungkin di awal, jadi kita nulis bahan ini dulu nih, tulis ini. Kemudian setelah itu tulis yang ada di masalah pertama, itu ada lemak, karbohidrat, dan protein. Tulis di sini setelah bahan lemak, karbohidrat, protein. Terus minimalnya tuh berapa? Minimalnya itu 12, 36, 4 gitu. Nah, ini setelah setelah teman-teman uh, input data itu, teman-teman pilih yang ini nih. Sekarang masuk ke masalah yang kedua. Tiap ons bahan X mengandung 8 gram lemak, 12, 2, dan 0,2. Itu tuh jadi ke kanan gitu. Lemaknya berapa? 18, karbohidratnya 12,
Kemudian proteinnya 2, harganya berapa? 0,2. Dan itu sama kayak masalah yang kedua. Teman-teman tinggal jajarin aja. Dan kalau udah lanjut ke kendalanya gitu. Ini agak agak bingung sih pasti ya. Nah, coba ke kendala dulu. Ini kan 12. Nah, ini tuh nantinya eh, angka dari setiap masalah gitu teman-teman. Misalnya yang paling atas nih, coba yang paling atas. Ini kan ada 12, 3, 6, 4. Ini tuh contohnya tuh jadi kita tuh udah tahu data X-nya dan Y-nya, terus udah tahu sama dengannya tuh berapa. Jadi kalau X-nya 8, 12, dia tuh kebutuhannya 12, terus 12, 12 kebutuhan 3, 6, 2, 1, 4. Nah itu tuh teman-teman tinggal masukin ke yang kebutuhan ke yang kendala ini nih 12 3 6 4 terus di sini teman-teman tinggal tambahin nah yang kendala ini mungkin coba kosongin dulu yang kendalanya yang kendala ini coba hapus aja semuanya ini tuh ibaratnya semacam masalahnya gitu teman-teman nah hapus nih 12 terus kita lihat eh ini tuh patokannya ke XY jadi kalau coba ke tabel yang di paling atas. Nah, 8 kali X tambah 12 kali Y itu sama dengan 12. Jadi teman-teman tulis yang di sininya 8X tambah 12Y. Ini agak ribet sih sebenarnya. Sebetulnya tuh kurang bisa dijelasin kalau di 30 menit sih. Nah, udah 8 tulis sama dengan 8 kali X-nya itu 2. Terus tambah 12 kali 1 gitu. Coba enter. Nah, coba masuk ke yang simplex aja karena kayaknya waktunya nggak cukup. Nah, nanti itu tuh yang bawahnya itu kayak ngikutin logika yang berikutnya teman-teman. Misal di simplex nih. Coba buka yang udah ada kunci jawabannya. Nah, jadi yang bawahnya tuh ngikutin yang atas gitu. Jadi teman-teman tinggal nambahin yang tadi, yang tabel pembantu tadi, tinggal dikaliin X sama Y. Nah, misal yang di atas nih, yang di tabel yang paling atas, yang ada tadi yang ada kebutuhan dan lain-lain. Nah, 36. Jadi intinya ini cuma nginputin ini ke yang bawah gitu. Cuma dikali kayak 12 kali X, 12 kali Y sampai dengan 36. Dan sampai ke bawah kemudian nanti tuh ini tuh format dari masalahnya. Kayak kalau misal lebih dari itu berarti dia tuh minimal berapa. Kalau kurang dari itu berarti dia maksimal berapa. Ini tuh ngikutin dari ini gitu teman-teman. Misal dari ini tuh maksimalnya 12, 36 sama 4. Berarti dia tuh lebih dari sama dengan. Coba yang bawah. Dan kalau yang ini tuh kurang dari gitu. Tapi yang kayaknya yang ini mah susah sih. Coba ini aja teman-teman coba fungsi Excel-nya aja. Jadi nanti formatnya tuh bakal gini terus. Tapi teman-teman jadi tahu gimana cara ngitung di Excel-nya aja gitu. Coba teman-teman klik ke file, file. Nah kemudian eh, option. Ada yang option biasanya option di more biasanya. Nah di option. Biasanya itu harus di download dulu Simplex ini tuh. Dia berupa add-ons. Nah di sini add-ins coba ada nggak di add. Nah masuk ke Go. Tapi teman-teman udah download belum di Excelnya? Atau di pertemuan 10 itu kalau pertemuan 10-nya itu ngebahas apa? Ada Excel atau materi doang? Materi doang. Mungkin kalau yang belum download, mungkin download dulu kayak ini pencet Go. Kalau udah klik yang solver add-in. Klik OK. Nah, nanti
kalau teman-teman udah nginstal itu kelihatan di tab data. Lihat tab data, buka tab data. Nah, kalau teman-teman udah install si Simplex ini, dia udah ada tulisan solver di tab data. Kemudian teman-teman tinggal pakai. Jadi klik aja di mana di sel yang kosong, kemudian teman-teman klik solver. Ini misalnya yang solver. Nah, ini tuh nanti teman-teman harus nginputin manual kayak teman-teman mau ngambil modal minimum atau modal maksimum. Kalau modal minimum, klik aja minimum. Kemudian set objektif ini, teman-teman tinggal klik yang panah. Kalau udah panah terus klik yang 0,7 ini. 0,7. Terus pencet lagi panahnya. Kemudian masuk ke changing variable cells. Nah, yang ini. Itu tuh dia yang X dan Y-nya, data X dan Y. Jadi teman-teman tinggal pilih 2 sama 1 ini. Kalau udah pencet bawahnya. Nah, itu. Kemudian pencet add. Nah, yang add ini. Jadi ini tuh nanti kalau teman-teman udah bikin yang kendala ini nih, ya teman-teman tinggal masukin aja ininya datanya. Misal sekarang kendala yang pertama, klik ini, terus apa sih operasinya apa, sesuaiin, terus constraints-nya tuh yang sebelah kanannya gitu. Karena di sini udah, coba cancel. Jadi ntar tuh tinggal teman-teman klik add, dan nanti tuh bentuknya akan kayak ini gitu. Nah itu tuh kayak ini tuh ibaratnya ngejabarin masalah-masalah teman-teman. Kalau lemaknya lebih dari sama dengan ini, hasilnya gini. Karbohidrat, kalau karbohidratnya lebih dari sama dengan ini, ininya segini gitu. Dan teman-teman tinggal pencet solve. Oh dan ini select a solving method. Ini pilihnya simplex karena kita pakai simplex, simplex LP. Kemudian klik solve. Kemudian pilih ketiganya langsung answer, sensitivity dan limits. Tapi yang gampang untuk dicerna tuh yang answer sama limits. Jadi teman-teman klik aja answer dan limits. Dan teman-teman nanti lihat ini, nanti akan ada perubahan kalau teman-teman pencet oke biasanya. Nah ini karena tadi aku yang bikin, karena jadi awalnya itu ini satu-satu, ininya tuh 0,5 dan ininya tuh sesuai masalahnya gitu. Dan biasanya kalau udah teman-teman udah ngeklik solver, biasanya biasanya ini tuh langsung berubah ngikutin dari eh, optimalnya data teman-teman. Karena di sini kan kita ingin ngeoptimalin yang tadi ya, yang bahan tadi X-nya tuh berapa dan Y-nya itu berapa. Ternyata yang paling optimum itu adalah X-nya itu 2 dan Y-nya itu 1. Jadi ibaratnya kalau di bakso tadi yang abunya tuh mungkin 2 kilo, Y-nya itu 1 kilo gitu. Kemudian fungsi objektifnya ini karena kita kan ingin tahu harga minimal atau modal minimal yang kita ini apa yang kita ingin, ternyata modal minimal yang kita butuhin itu adalah 0,7. Kalau di sini 0,7 US dollar gitu. Dan bisa teman-teman klik answer report 1. Nah, di sini itu ini tuh gambaran dari tadi dari hasil optimisasi tadi. Di sini tuh 0,7 sama 0,7. Jadi ini tuh kalau misal ini kan gara-gara aku yang gara-gara filenya tuh yang udah aku edit gitu. Jadinya udah 0,7 dari awal padahal kan tadi 0,2 sama 0,3 jadi 0,5. Terus ternyata harga optimumnya tuh di 0,7 gitu. Dan ini kalau di bawah, nah ini buat not binding sama self value. Ini tuh ngegambarin dari kan tadi aku sempat bilang bahwa bakso itu misal yang abunya eh, bahannya ada apa aja, kemudian dagingnya ada apa aja. Misalnya kan kalau di sini A-nya itu butuh berapa? A itu butuh lemak, karbohidrat dan protein. Terus yang X itu butuh lemak, karbohidrat dan protein. Terus Y juga butuh lemak, karbohidrat dan protein. Tapi kan itu sama kan, dua-duanya butuh lemak, karbohidrat dan protein. Nah, kalau dijumlahin itu minimal kita butuh lemak berapa gram gitu. Ternyata di sini kita
dapat insight bahwa kalau kita pengen modal yang minimal tapi untung, ternyata itu dua lemaknya terus ada di angka 28 gram, terus kayak karbohidratnya harus di angka 36 gram, proteinnya harus di 5 gram, dan ini tuh lebih ke bahan bakunya itu harus misal 3 ons, dan ini tuh bahan X dan Y-nya kalau misal udah dijadiin bahan X dan Y, misal dijadiin yang abu-abu dan yang bakso abu dan yang daging itu, misal kita butuh dua bulat bakso bakso abu, dan yang dagingnya tuh butuh satu ember mungkin gitu. Dan ini tuh not binding, dan binding ini tuh jadi ini tuh buat fleksibilitas dari teman-teman. Misalkan tadi kalau dari fungsinya tuh ngasih tahu bahwa paling minimalnya tuh segini. Tapi teman-teman tuh boleh kayak nambahinnya tuh misal yang ini nih, yang lemak bisa nambahin sampai 16. Terus yang protein bisa nambahin sampai satu. Yang bahan baku itu bisa nambahin dua. Dan kalau yang bindingnya nol, itu tuh itu tuh kayak menekankan bahwa si karbohidrat ini tuh kalau teman-teman ingin untung, ya udah si angkanya tuh harus di 36 gitu, nggak boleh dilebihin gitu. Kalau yang buat answer report. Dan selanjutnya yang limits report. Nah, kalau yang limits report ini itu tuh ngasih tahu kayak range harga dari teman-teman. Kayak tadi kan, oh modal kita tuh ternyata modal yang paling bagus itu 0,7 nih. Dan ternyata paling minimalnya itu kalau kita ingin, kan tadi bahannya tuh harus 2X sama 1Y nih. Kalau kita ganti-ganti boleh nggak? Itu boleh teman-teman. Tapi nantinya akan ada penambahan modal gitu. Misal kalau teman-teman ingin nambahin ingin nambahin sebanyak jadi dari 2X tadi jadi 4, itu modalnya itu bakal naik jadi 1,1 US dollar. Dan kalau teman-teman naikin yang Y-nya dari 1 ke 3, itu akan naikin dari 0,7 sampai 1,3 US dollar. Gitu sih teman-teman. Ini pasti nggak paham. Ngerti nggak? Ya itu mungkin nanti teman-teman, nanti paling aku kirim aja video YouTube-nya. Karena jujur kalau Simplex itu ya aku sendiri biasanya ini dijadiin satu matkul gitu. Ini harus dijelasin dalam 30 menit, itu kurang efektif gitu ya teman-teman. Jadi nanti mungkin aku akan ngirimin file yang sama video. Jadi teman-teman tinggal nonton aja videonya gitu. Ada pertanyaan nggak dari yang tadi, mungkin yang fungsi-fungsi atau yang lainnya? Kalau nggak ada yang kayak pernah ikut interview Excel atau gimana, terus ada kesulitan gitu teman-teman. Oh iya, dan mungkin bisa dikirim aja kunci jawaban yang tadi, yang file kunci jawabannya ke grup. Jadi nanti yang tadi yang soal dari nomor 17 sampai 20 yang belum disampaikan bisa langsung teman-teman lihat aja di file Excel kunci jawabannya. Bikin plot nih, kalau misal lemaknya satu, ini tuh jadi kan ini nih. Iya. Nah, gini, coba buat yang pola. Sebetulnya teman-teman nih, kalau misal pengen bikin modal optimum, itu bisa langsung lihat dari grafik juga udah bisa. Itu misal ini kan eh ada 4 garis nih, protein, karbohidrat, lemak, dan baku. Terus kita lihat nih di sininya, di yang paling kiri. Coba. Nah, ini tuh kan ada kurang dari, lebih dari. Kalau lebih dari itu berarti posisi data dari teman-teman itu harus di atas garis. Kalau kurang dari berarti posisi dari data teman-teman itu harus di bawah. Di sini tertulis nih ya, lemak. Ini kalau teman-teman pencet 28, ini C19-nya bakal ganti jadi lemak. Nah, lemak itu kita lihat biru, berarti dia harus di atas biru. Kemudian 36 nih. Misal 36 ini karbohidrat berarti merah, biru merah. Terus yang bawahnya protein hijau. Nah, jadi data kita tuh harus di atas merah, hijau, biru, berarti di sini nih. Terus yang bawahnya nih. Nah, yang ini tuh kan kurang dari, berarti dia kan sisanya yang ungu.
Nah, berarti modal optimumnya tuh di sini nih. Nah, di sini. Jadi kan lebih di atas merah, hijau, biru dan di bawah ungu. Jadi kalau misal ada soal nih, kayak teman-teman ditanya dari grafik ini nilai optimumnya itu berapa? Teman-teman tinggal lihat simbolnya aja tadi. Kalau lebih dari itu di atas garis, kalau kurang dari itu di bawah garis gitu. Karena yang lebih dari karena lemak, karbohidrat, protein ini lebih dari, berarti dia tuh harus di atas garis merah, hijau sama biru gitu. Jadi di sini nih daerah sini. Dan kalau kurang dari itu harus di bawah garis ungu, berarti di sini. Jadi kemungkinan nilai optimumnya itu ada di sini. Dan gunanya si simplex ini tuh buat nyari tahu bahwa dari daerah yang segini kira-kira yang paling optimumnya itu berapa gitu. Jadi teman-teman tinggal lihat aja misal di sini nih harga optimumnya tuh biasanya patokannya tuh yang paling bawah dan paling kiri. Biasanya yang paling bawah dan paling kiri itu di sini nih. Ini kan paling bawah. Nih, ini coba yang titik ini. Nah, dia tuh bakal ngasih tahu kalau kita pencet titik yang tadi bahwa X-nya itu 2, Y-nya itu 1 gitu. Tapi masih bingung sih pastinya. Udah ya? Oke. Nah, yang oh iya, sebenarnya bisa sih kayak yang bersinggungan juga, asal kayak dia masih di atas gitu. Kayak kan kita nantinya bikin kayak fungsi kayak Y sama dengan ini berapa. Nah, itu tuh kayak semacam kayak yang hijau ini Y sama dengan 2X tambah 3 atau berapa. Nanti dia tuh jadi bikin garis gitu. Beda sama yang kayak yang sebelahnya yang X. X-nya tadi berapa? Dua, Y-nya satu. Oh, yang Itu beda. ya itu beda. Oh, beda. Ini kalau misal mau yang tanyain bisa langsung PC aja tuh gini gitu. Sorry. Oke, mungkin karena waktunya udah cukup juga ya teman-teman. Mungkin dari aku sih gitu ya. Mohon maaf kalau ada sedikit kekurangan dan mungkin kalau misal ada kecepatan atau kelambatan cara ngajarinnya dan mungkin masih banyak gitu keterbatasan dari aku nyampein materinya itu mohon maaf banget gitu teman-teman. Karena aku manusia gitu bukan nabi. Oke. Oke, lanjut ke MC aja. Wah, oke. Makasih banyak Bang Fadli atas penjelasannya yang sangat insightful dan bermanfaat untuk teman-teman peserta yang ada di sini.